Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas analisis pilkada calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cara Iza Guntoro yang menjadi juru bicara kali ini. Nah, sebagai penerus bangsa, anak muda memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah politik Indonesia. Salah satu cara kita dapat berpartisipasi ialah dengan memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan dalam Pilkada 2024. Pastinya, sebagai generasi muda yang melek politik, kita tidak boleh golput karena suara kita sangat berarti untuk mengarahkan daerah Sumatera Selatan menuju lebih baik pada 5 tahun ke depan. Kalian pasti penasaran kan siapa yang berpotensi menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan berikutnya? Yuk, kita bahas bersama hasil survei terbaru dan lihat bagaimana peta politik di Pilkada Sumatera Selatan 2024. Berikut hasil survei Kompas melalui wawancara langsung pada 2-7 November 2024 pada 400 responden. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama, analisis elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024, dan yang kedua, proporsi dukungan pemilih berdasarkan suku dan etnis, dan yang terakhir, aliran dukungan partai politik. Yang pertama, saya akan bahas analisis elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024. Berdasarkan hasil survei terbaru, kami mendapatkan informasi bahwa yang pertama, Herman Deru dan Cha Ujang berada di peringkat pertama dengan 48,9% dukungan elektoral. Yang kedua, Muhammad Yahya dan Anita Nurlinghati memperoleh 21,6% dalam survei. Dan yang ketiga, Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia hanya mendapatkan 8,1% suara. Yang keempat, sebanyak 21,4% pemilih masih belum menentukan pilihan, yang berarti masih ada kemungkinan perubahan hasil berdasarkan dinamika politik dan kampanye mendatang. Dari data ini, Herman Deru dan Ci Ujang berpotensi besar menangkan pilkada, tetapi hasil akhir tetap akan ditentukan oleh pemilih yang belum menentukan pilihannya. Yang kedua, saya akan bahas proporsi dukungan pemilih berdasarkan suku dan etnis. Suku dan etnis berperan dalam pilkada Sumatera Selatan. Berikut adalah distribusi dukungan berdasarkan survei. Yang pertama, sebagian besar suku dan etnis di Sumatera Selatan memilih Herman Deru dan Ci Ujang. Yang kedua, suku Jawa mendominasi pemilih dan cenderung memilih Herman Deru dan Ci Ujang. Yang ketiga, kandidat Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia mendapatkan dukungan yang paling sedikit dari berbagai suku, bahkan tidak ada pendukung dari suku Ogan dan suku yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, saya akan bahas aliran dukungan partai politik. Dukungan partai politik menjadi faktor penentu dalam pilkada. Berdasarkan survei, Nasdem sebanyak 82,9%, pemilih Partai Nasdem mayoritas mendukung satu pasangan calon dengan sangat dominan yaitu Herman Deru dan Cha Ujang. Dan yang kedua, Golkar dengan 62,2%, mayoritas pemilih Golkar juga condong memilih kandidat Herman Deru dan Cha Ujang. Yang ketiga, PKS dengan 33,3% sampai 40%, pemilih PKS terbelah menjadi dua kelompok besar mendukung dua pasangan dengan calon yang berbeda. Partai Demokrat, PAN, dan PKB memiliki dukungan yang terfragmentasi pada 2-3 kandidat. Dari analisis yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Herman Deru dan Ci Ujang saat ini memiliki peluang yang besar untuk menang berdasarkan survei elektabilitas. Yang kedua, suku Jawa menjadi basis pemilih utama, sementara kelompok lainnya tetap berkontribusi terhadap hasil akhir. Yang ketiga, sebagian besar partai politik memberikan dukungan kepada kandidat Herman Deru dan Ci Ujang. Demikian analisis hasil survei Pilkada Sumatera Selatan 2024. Semoga diskusi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua dalam memahami dinamika politik di daerah Sumatera Selatan dan membantu menentukan kandidat gubernur dan wakil gubernur 2024. Say no to golput. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Dadah.